Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tahukah Anda bahwa sepiring yang kita sajikan hari ini untuk anak-anak itu merupakan cerminan dari kualitas hidup anak-anak di masa depan? Masa dini bukan hanya tentang belajar berjalan atau bicara, melainkan juga tumbuh kembang yang optimal, di mana mereka membutuhkan nutrisi yang seimbang sebagai fondasi kehidupan mereka di masa depan. Hari ini mari kita bahas bagaimana dan apa saja nutrisi seimbang untuk anak-anak usia dini. Pertama-tama perkenalkan, nama saya Novia Alfakida. Saya mahasiswa PIAUD semester 5 di Universitas Al-Qalam Malang. Hari ini saya akan menemani Anda semua untuk membahas bagaimana nutrisi seimbang pada anak usia dini. Sebelum kita membahas nutrisi seimbang, mari kita bahas dulu apa sih Golden Age. Golden Age itu terjadi antara usia 0 sampai 6 tahun. Dan ada masa di mana anak-anak ini tumbuh kembangnya sangat krusial, yaitu 3 sampai 5 tahun. Golden Age ini merupakan masa emas di mana perkembangan otak dan kemampuan dasar anak itu berkembangnya sangat pesat. Nah, berbeda dengan usia-usia dari usia-usia 6 tahun ke atas. Di sini anak-anak itu butuh nutrisi yang seimbang. Apa saja sih manfaat nutrisi seimbang untuk masa-masa Golden Age ini? Yuk kita bahas. Nah, manfaat nutrisi seimbang untuk anak di usia dini, yang pertama pertumbuhan fisiknya optimal. Nah, jadi pertumbuhan fisik dari tinggi badan, kesehatan, semua itu akan berkembang optimal ketika mendapatkan nutrisi yang seimbang dan pas. Perkembangan otaknya pun ikut naik juga berkembang pesat dengan dukungan nutrisi yang seimbang. Berat badan jadi ideal, jadi anak bergeraknya untuk melatih fisik motorik kasar maupun halus itu nyaman. Nah, setelah itu ada untuk imunitas. Anak dengan nutrisi yang seimbang, makanan sehat, itu nggak akan gampang sakit karena imunnya sudah kuat. Yang terakhir, dampak jangka panjang. Seperti yang dikatakan saya awal tadi, bahwa sepiring yang kita kasih hari ini untuk anak-anak, itu bukan cerminan kesehatan atau kualitas hidup anak-anak di masa depan. Ketika hari ini kita memberikan nutrisi makanan yang sehat, nutrisi seimbang, itu akan berdampak panjang ketika anak-anak dewasa nantinya. Kalau kita hari ini memberikan makanan MSG, manis, itu juga akan berdampak yang kurang baik bagi kesehatan anak-anak di masa depan nanti. Nah, sekarang apa sih Golden Age dan nutrisi seimbang itu hubungannya? Golden Age atau masa emas ini, perkembangan anak kita ibaratkan sebuah mesin. Mesin di dalam tubuh anak-anak. Sedangkan nutrisi seimbang itu adalah bahan bakar utamanya. Jadi Golden Age ini tidak akan bisa berkembang, tidak akan bisa berputar mengembangkan perkembangan anak-anak, tidak bisa maksimal tanpa bahan bakar yang baik. Seperti sama kendaraan, jika bahan bakarnya kurang tepat, juga tidak akan bisa berjalan dengan maksimal. Begitupun dengan perkembangan masa Golden Age anak-anak. Selanjutnya, mari mengenal apa saja nutrisi seimbang untuk anak-anak. Ada dua nutrisi seimbang untuk anak-anak. Yang pertama, makro dan mikro. Makro ini dibutuhkan dalam jumlah yang sangat besar, sedangkan mikro dibutuhkan dalam jumlah yang sangat kecil. Apa saja itu nutrisi makro dan mikro untuk anak? Mari kita bahas. Nah, ini bisa kita ketahui makro dalam jumlah yang besar itu ada karbo, lemak, dan protein. Sedangkan mikro dalam jumlah yang kecil itu vitamin dan mineral. Karbohidrat itu sumber energi tubuh, lemak untuk pelindung tubuh, protein pembangun tubuh, vitamin itu pahlawannya tubuh, mineral pendukung fungsi tubuh. Bagaimana dan apa saja yang makanan mengandung nutrisi-nutrisi ini? Mari kita bahas. Yang pertama, mari kita mengenal nutrisi seimbang makro. Seperti saya katakan tadi, makro ini dibutuhkan anak dalam jumlah yang besar. Apa makro yang pertama? Karbohidrat. Karbohidrat ini ada karbohidrat sederhana dan kompleks. Merupakan nutrisi utama yang membangun energi, yang memberikan energi untuk anak-anak. Contohnya nasi, roti, kentang, dan jagung. Hindari tepung-tepungan seperti mie, itu harus banyak-banyak juga karena itu bukan sumber karbo yang baik, ya.
Selanjutnya ada lemak. Lemak ini si pelindung tubuh. Jadi untuk melindungi tubuh anak-anak, menjaga suhu tubuh, memberikan energi, kita berikan lemak-lemak yang baik. Karena ada lemak baik, ada lemak jahat ya. Lemak ini juga ada lemak nabati dan hewani. Kita bisa mendapatkannya dari tumbuhan maupun hewan. Yang dari hewan kita bisa mendapatkannya dari daging sapi, yang tumbuhan kita bisa mendapatkannya dari alpukat. Jadi alpukat bisa diolah menjadi berbagai macam olahan untuk menambah nutrisi seimbang anak-anak. Nah, ini ada protein si pembangun tubuh. Untuk pertumbuhan sel-sel, perbaikan sel-sel, anak itu butuh protein, ya. Protein juga ada dua, hewani dan nabati. Hewani bisa daging telur, daging, susu. Itu bisa kita berikan untuk tambahan protein anak-anak. Kalau nabati kacang-kacangan, biji-bijian, tahu, tempe, seperti itu. Kita lanjut mengenal nutrisi seimbang mikro dalam jumlah yang kecil. Nah, ini vitamin. Ada berbagai macam vitamin seperti yang saya paparkan hari ini. Nah, ini vitamin sesuai dengan gambar. A bisa dari melon, wortel, itu untuk mata. Ada vitamin C dari jeruk. Nah, berbagai macam ini kita bisa berikan bergiliran pada anak-anak. Berikanlah makanan-makanan yang mengandung vitamin ini daripada ayah bunda harus membeli vitamin yang mahal-mahal. Kan lebih baik memberikan dari alami makanan-makanan ini. Ada berbagai macam. Selanjutnya ada mineral. Mineral ini ada kalsium untuk pertumbuhan tulang. Itu bisa kita berikan dari susu, olahan sayur hijau dan kacang-kacangan. Ada fosfor, magnesium, natrium, dan kalium. Nah, mineral ini karena nutrisi mikro, jadi kita bisa berikan pada porsi skala yang kecil. Lalu bagaimana sih memberikan nutrisi seimbang untuk anak yang baik itu? Mari kita lihat di sini ada pedoman nutrisi seimbang. Nah, Kemenkes itu sudah ada pedoman namanya isi piringku, di mana di situ kita akan diberi panduan bahwa sepertiga piring itu harus berisi karbohidrat kompleks dan seperenamnya lauk pauk untuk memberikan sumber protein, sayuran untuk memberikan vitamin, mineral dan serat yang dibutuhkan anak-anak, juga buah untuk antioksidan dan juga vitamin. Nah, ada juga kan 4 sehat 5 sempurna. Itu juga kita bisa berikan panduan atau pedoman untuk memberikan nutrisi seimbang pada anak. Selain memperhatikan isi piringku, jangan lupa untuk memperhatikan jadwal makannya. Anak-anak itu penting sekali untuk makan 3 kali sehari dengan diselingi snack sehat ya. Snack sehat, jangan terlalu banyak ciki yang mengandung MSG. Nah, kalau mama bunda ayah juga di rumah itu bingung, apalagi di pedomannya untuk memberikan nutrisi seimbang untuk anak-anak, yaitu lihat saja menu MBG yang dikasihkan pemerintah di sekolahnya anak-anak ya. Di situ gizinya itu sudah dihitung oleh ahli gizi. Jadi kita bisa mencontoh menu-menu yang ada di MBG. Itu adalah panduan praktis sekali yang bisa kita gunakan di rumah. Apa sih akibat kalau anak-anak tidak mendapat nutrisi seimbang? Pertama, stunting. Yang paling banyak di Indonesia dan terlihat yaitu stunting. Anak-anak yang tidak mendapatkan nutrisi seimbang pastinya akan stunting. Stunting ini bisa mengganggu perkembangan otak anak ya. Yang kedua, anemia. Ini juga sama, akan mengganggu perkembangan anak-anak ketika di sekolah, aktivitas di sekolah ataupun aktivitas di rumah itu juga sangat mengganggu. Imunnya lemah. Anak-anak yang kurang nutrisi cenderung gampang sakit karena imunnya lemah. Gangguan perkembangan otak, penyakit kronis. Nah, zaman sekarang itu banyak sekali anak-anak usia dini yang sudah harus cuci darah karena sakit ginjal. Ada juga yang sudah banyak sakit ini, diabetes, karena banyak konsumsi gula. Nah, permasalahan pada anak tentang makan itu biasanya adalah picky eater karena anak-anak belum mencoba saja atau terlalu sering dengan satu makanan, jenis makanan, akibatnya tidak tertarik dengan makanan lainnya. Jangan putus asa karena menurut para ahli cobalah sampai 15 kali, minimal 15 kali. GTM itu kita juga harus mensiasati gerakan tutup mulut. Anak-anak biasanya ini terjadi pada usia-usia MPASI, mulai dari 6 bulan sampai 1 tahun itu sering GTM.
Snack time ini anak-anak cenderung memakan makanan snack ciki yang banyak mengandung pengawet dan MSG. Berikut tips-tips yang bisa Anda gunakan di rumah untuk menghadapi permasalahan pada anak. Yang pertama, ini ada sajikan makanan tampilan menarik gitu. Nah, tapi di lembaga saya kemarin waktu saya parenting itu yang banyak dilakukan orang tua di rumah adalah mengajak anak-anak memasak. Memang terkesannya ribet, tapi ini bisa bekerja optimal pada anak-anak. Jadi cenderung anak-anak itu tahu proses memasaknya, bagaimana bahan-bahannya bahan apa saja yang digunakan, bagaimana proses memasak, itu membuat anak-anak penasaran untuk mencoba rasanya. Nah, dan yang paling kemarin yang paling bisa digunakan itu juga untuk mencontohkan cara makannya. Nah, jangan putus asa untuk mencoba tips-tips atau mencari tips-tips untuk mengatasi perkembangan anak-anak atau aduh ya Allah. Berikut, nah, Golden Age itu adalah masa emas yang datangnya hanya sekali. Ibarat kata kita sedang membuat pondasi. Semakin kuat pondasinya, semakin kuat bangunannya. Nutrisi seimbang pada anak itu sangat memerlukan peran dari orang tua, memastikan anak-anak mendapatkan makanan dengan gizi yang seimbang. Fokuslah pada kualitasnya, nutrisi yang didapat, bukan banyaknya makan yang masuk ke anak-anak, tapi banyaknya nutrisi. Konsisten adalah kuncinya. Jika ayah bunda di rumah selalu konsisten, insya Allah anak-anak akan jadi terbiasa dengan makanan-makanan dengan gizi seimbang. Nutrisi itu sama dengan investasi masa depan anak-anak. Nah, jika anak-anak sejak dini diberikan nutrisi yang seimbang, terbiasa makan sehat, insya Allah di masa depan anak-anak itu menjadi anak-anak yang tumbuh jadi anak-anak yang cerdas dan sehat serta ceria. Terima kasih sekali sudah mau menyempatkan untuk mengikuti kegiatan nutrisi seimbang hari ini. Kita bisa diskusi lagi di lain waktu mengenai nutrisi seimbang. Mohon maaf pengetahuan saya tentang nutrisi seimbang hanya sebatas ini untuk sharing-sharing sedikit dengan Anda semua ya Bunda yang ada di rumah. Jika ada salah tutur kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.